positif, adalah orang yang istiqomah, dan Anda adalah orang terpilih, dan Anda hadir di sini sebagai KBK. Tepuk tangan dong untuk Anda. Oke? Kenapa saya bilang? Saya bilang sama Bu Enda, saya bilang training ini akan penting saya lakukan sebulan 2 kali. Tujuan saya adalah saya ingin mengevaluasi apa yang sudah terjadi di dalam penjualan kita, supaya kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan ini membantu meringankan call center. Karena call center saya sudah pada stres, customer saya sudah pada susah makan, tiap malam sakit gigi, sakit hati, dan sakit semuanya. Jadi buat teman-teman, saya mohon ya, kita semua di sini bisa menjadi customer care. Kenapa? Karena saya ingin buktikan bahwa Koprunas ini tidak punya mansrea ingin menipu siapapun. Tapi kita di sini berjuang dengan keterbatasan kita. Kita berjuang dengan kemampuan kita. Dan kita tidak pernah membawa diri kita ini hebat, tapi yang selalu kita bawa adalah la haula wala quwata illa billah. Bahwa semua daya dan upaya itu semua datangnya dari Allah. Tanpa Besti nggak bisa apa-apa. Anda semua di sini nggak bisa apa-apa tanpa ada campur tangan dan kuasanya Allah. Betul? Tidak akan terjadi Anda di sini tanpa ada ridhonya Allah. Kalau Allah tidak ridho, saya yakin Anda tidak akan berada di sini. Kalau Allah tidak berkenan, saya yakin Anda akan berikan 1000 alasan kepada saya. Bisa jadi ada yang hari ini lagi ngantar anak, bisa jadi ada yang lagi arisan, bisa jadi ada yang sakit encok, sakit gigi, sakit hati, sakit semuanya. Betul nggak Bapak Ibu? Karena buat saya, loyalitas itu dibutuhkan di Koprunas. Anda hidup tanpa loyalitas di sini, rasanya Koprunas ini tidak akan bisa berjalan. Karena Pak Dirut selalu bergadang-gadang setiap kali kita training. Saya paling hafal, sudah sampai mau muntah Bapak Ibu dengernya. Apa yang dibilang Pak Dirut? 4K. Selalu hidup kita 4K. Dan saya berpikir selama 5 tahun, pasti gue dijajarin 4K terus. Betul nggak teman-teman? Apa 4K itu? Kerja apa? Kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja ikhlas. Saya selalu naruh ikhlas di belakang. Anda mau sehebat-hebatnya kerja, kalau Anda sendiri nggak ikhlas, kira-kira bisa jadi ibadah nggak? Nggak bisa. Jadi kalau Anda mau jadi ibadah, taruhlah kerja ikhlas itu di belakang. Karena kerja ikhlas itu adalah bagian daripada proses Anda dalam melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi teman-teman, saya tahu setiap dari Anda di sini, ya, saya lihat dari mukanya sudah hafal saya. Semuanya punya masalah, betul? Kalau Anda nggak mau punya masalah, pergi ke rumah tipe 21. Tahu tipe 21? Selesai masalah. Hah? Iya kan? Rumah tipe 21 selesai masalah Anda di dunia, betul nggak? Jadi kalau Anda nggak mau punya masalah, ya jangan hidup. Kalau Anda masih hidup dan diberi napas sama Allah, pasti punya masalah, betul nggak? Pertanyaannya, seberapa besar masalah yang Anda hadapi mempengaruhi keputusan-keputusan Anda di dalam hidup? Karena ini penting. Saya sering menemui orang. Jadi kemarin saya belajar dari setiap masalah yang datang ke saya. Sebetulnya masalah itu kalau di Koprunas menurut saya itu aja. Jadi saya melihat ya masalahnya sama aja. Masalah dari semua yang terjadi adalah karena kurangnya pembinaan di dalam internal dan eksternal. Betul nggak Pak Ibu? Betul. Kalau tidak ada pembinaan di dalam, maka Anda akan menjadi downgrade. Saya baru sadar itu. Sehebat-hebatnya Anda jualan, sehebat-hebatnya Anda marketing, kalau tidak ada pembinaan, memberikan girohnya di dalam Koprunas, saya yakin tidak akan terjadi. Kalau saya salah mengambil kebijakan, saya salah mengambil keputusan, maka Koprunas ini tidak akan panjang. Benar Bapak Ibu? Ini sedang bertabrakan masalahnya. Oke, saya akan cerita sama Anda. Jadi Koprunas itu begini grafiknya. Nah, jadi sekarang ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, inilah puncaknya. Saya sudah tahu, saya sudah prediksi ini akan terjadi di Koprunas. Tahun kelima ini adalah tahun puncak kami, di mana kami akan menghadapi banyak masalah. Tapi kalau saya bisa ngelewatin 5 tahun ini, saya yakin Koprunas akan besar.
Karena ini adalah tergantung dari keyakinan KBK sendiri. Saya nggak butuh lagi orang yang jualan barang di sini. Kita nggak butuh itu saat ini. Yang kami butuhkan adalah kita bersama-sama bergotong royong menyelamatkan Koprunas, bagaimana caranya supaya Koprunas ini bisa berjalan. Jadi saya cerita Bapak Ibu, di tahun kelima ini tabrakan yang paling dahsyat adalah di sini terjadi tahun pembangunan, ya kan? Pembangunan ini adalah butuh uang, betul nggak? Betul. Nah, di sini ada masalah refund yang membayangi kami karena kami tidak bisa menghilangkan sejarah bahwa kami dulunya adalah koperasi, betul? Betul. Dan di sini adalah hilangnya kepercayaan. Kalau di tahun kelima ini saya salah mengambil keputusan dan saya salah menangani, sebentar lagi Koprunas tutup. Karena ini adalah perjalanan yang sangat krusial. Kenapa krusial? Karena di satu titik ini in, ini out. In-nya itu mulai berkurang, out-nya mulai bertambah. Kenapa? Karena ada refund yang harus saya selesaikan, ada pembangunan yang harus saya selesaikan, ada pemilik tanah yang harus saya selesaikan, ada kontraktor yang harus saya bayar. Sementara penghasilan saya berkurang, minus. Apa yang harus dilakukan dengan keadaan krusial ini? Percaya Bapak Ibu, Koprunas ini besar bukan karena Koprunas banyak beli, tapi karena kami bisa memanage dengan baik. Semua perumahan syariah, saya yakin 90% tidak ada yang beli, tapi 10% ya mungkin yang mana. 90% mereka gagal karena kesalahan manajemen. Dan kalau Koprunas ini tidak dimanajemen dengan baik, maka ini tidak akan berjalan. Bagaimana cara memanajemen Koprunas? Yang harus dilakukan, saya harus melakukan tindakan plus. Apa tindakan plus saya? Yang pertama, harus segera mencari lokasi baru. Yang kedua, harus melakukan pertambahan konsumen. Kenapa harus ada pertambahan konsumen? Oke. Kalau kita membaca data, Bapak Ibu, data yang refund ini, ya saya kasih tahu sama Anda, karena kita dulunya koperasi, saya tidak bisa menghilangkan masa lalu saya, betul nggak? Dan refund harus saya beresin, karena ini adalah komitmen dan tanggung jawab saya. Oke, data refund ini hampir 30% menggerogoti cash flow selama 5 tahun ini. Dan kalau ini nggak saya selesaikan, ujung-ujungnya bisa polisi. Betul nggak Pak Ibu? Jadi apa yang harus dilakukan oleh Koprunas? Apa yang harus dilakukan Koprunas? 70% kami harus bertahan dengan uang in. Bagaimana cara mempertahankan uang in? Yang pertama adalah saya harus menjaga pembangunan terus berjalan. Karena ini kan bicara marketing, ya nggak? Karena ini performance. Kalau performance marketing tidak ada pembangunan, kira-kira orang percaya nggak? Nggak percaya, betul nggak? Ya. Yang kedua, saya harus menjaga performance pertambahan lokasi baru. Kenapa saya harus tambah lokasi baru? Kenapa? Karena orang yang keluar digantikan oleh orang yang baru. Betul nggak? Betul. Kalau nanti tidak ada pertambahan orang baru, terus orang yang keluar yang gantiin uangnya siapa? Karena di fase tahun ketiga sampai kelima tidak ada yang namanya pembayaran refund. Refund itu hanya terjadi pada saat koperasi, dan itu pun pada saat koperasi sudah saya stop. Karena waktu itu saya bilang, ini kalau tidak saya stop, ini Koprunas akan hancur. Jadi Bapak Ibu, ya, lokasi baru ini sangat dibutuhkan sama Koprunas. Dan yang kedua adalah pertumbuhan konsumen. Kenapa saya bilang pertumbuhan konsumen ini penting? Karena memang cash flow kami harus ada in
sama out. Kalau ini nggak saya beresin, antara in dengan out tidak saya seimbangkan, kita sebentar lagi saya jadi mulai. Makanya kenapa saya ambil keputusan saya buat grup, karena saya ingin memastikan orang-orang yang loyal sama Koppernas benar-benar menjalani apa yang menjadi sistem Koppernas dan tidak menjalani sistem masing-masing. Saya sudah capek Anda jalan kayak ayam berkeliaran. Maaf, saya bilang ayam berkeliaran. Anda cuma tahunya jualan, ya ambil 500.000, terus besoknya Anda kabur. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Dan Anda harus ingat, Anda di sini bukan presenter. Anda di sini bukan tukang tahu. Anda di sini bukan jualan kecap nomor saya. Kalau otak Anda aja di dalam kosan, itu nggak mau dijaga. Mau nolong orang kecil tapi otaknya tiap hari kosan. Kira-kira bisa nggak nolong orang? Nggak bisa. Jadi hari ini Anda harus putuskan, Anda harus menolong diri Anda dulu.